Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Semerdu Tangis Bayi. Dalam seri ke-569 ini didukung oleh para pemain Jumali sebagai Pangeran Pekik, Lis Mardiana sebagai Ibu Pekik, Herman sebagai Mbah Dirun, Haryono Priyono sebagai Gelagah Biru, Anis Yuliatri sebagai Simah, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Mengapa ini terus terjadi? Dan aku sulit untuk menerima kenyataan ini. Orang-orang seperti menyalahkan aku. Apakah aku pembunuh Kanjeng Romo? Tidak. Aku tidak menyentuh siapapun. Aku membuat sakit hati Kanjeng Romo. Anakku. Anakku. Kanjeng Ibu. Mengapa kau seperti itu? Dalam keadaan duka cita setelah Ramamu meninggal, seharusnya kau membuka diri, Ger. Ada sesuatu yang kau rahasiakan. Tidak Kanjeng Ibu. Hamba tidak menyembunyikan apapun. Kalau begini masalahnya, Ibu tidak bisa membantumu. Kau selalu panas. Kenapa, Ger? Kenapa kau masih nampak marah-marah? Kanjeng Ibu, hamba tidak marah. Hamba hanya ingin membenarkan bahwa Nanda memang kisruh. Suasana di Surabaya ini kisruh, semrawut Kanjeng Ibu. Kisruh dan tidaknya, suasana hidup ini bermula dari hati dan pikiran kita, Ger. Sudahlah, jangan terlalu kau pikirkan. Ibu mengerti. Mengerti? Mengerti tentang hamba? Ibu mendapat berita bahwa terjadi prahara di alam prayangan. Kanjeng Ibu. Jangan kaget. Pamanmu Kawis Kuwo yang memberitahukan masalah ini. Oh, Kanjeng Ibu. Terjadinya prahara di alam prayangan hampir membuat semua orang jadi panas ten. Suka marah dan tak tahu apa yang harus dilakukannya. Jadi Kanjeng Ibu tahu masalah ini? Setidak-tidaknya demikianlah yang terjadi, Ger. Ibumu ini manusia. Pamanmu sedikit banyak juga mengetahui ilmu wangsit. Bahkan ialah yang ditunjukkan untuk menggantikan kedudukan Kanjeng Ramamu. Untuk masalah keulamaan, dia memiliki sesuatu. Kanjeng Ibu, benarkah Paman Kawis Kuwo juga mengatakan hal itu? Bagaimana ibumu bisa bohong padamu, Ger? Pamanmu itu seorang yang waskito, pemimpin umat yang dipercaya banyak orang. Dia itu seorang ulama, Ger. Bagaimana harus bicara sembarangan? Artinya, yang mengetahui masalah ini bukan hanya para sepuh yang hamba percayai. Tapi Paman ternyata juga mengetahui masalah ini. Terjadi prahara di alam prayangan. Jadi Paman mengatakan hal itu, Kanjeng Ibu? Hamba telah mengutus Bagaskoro untuk menemui Mbah Dirun. Begitu. Hamba, Kanjeng Ibu. Tak lama kemudian, Mbah Dirun pasti akan datang ke... Kalung baru ya? Bagus loh. Ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus? Alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak, 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas, haid jadi lancar. Pegelnya, nyerinya, mulusnya? Pokoknya tuntas, tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed.
Mbah Dirun. Aku ingin Mbah Dirun terbuka kepadaku. Apakah benar bahwa telah terjadi prahara di alam perayangan? Kanjeng Pangeran, siapa yang bicara masalah ini, Kanjeng? Mbah Dirun, kalau kau masih ingin dapat kupercaya, berbicaralah terus terang kepadaku. Katakan saja, ya atau tidak. Oh, Kanjeng Pangeran, sebetulnya berat sekali hamba menyampaikan hal ini. Sebab menurut kehendak Yang Maha Kuasa, hal ini tidak diperkenankan disebarluaskan. Tapi nampaknya ada orang yang lancang dan berani memberitahukan masalah ini pada pangeran. Ya, maka hamba terpaksa harus berterus terang pada orang-orang yang telah hadir di sini. Di sini hamba sengaja membawa saksi. Ronggo Lelono, Glagah Ireng, Glagah Biru, Simah, dan orang-orang yang pernah melihat siluman itu. Ya, kalau Kanjeng Pangeran memaksa, maka hamba mengatakan memang benar telah terjadi prahara di alam perayangan. Terima kasih atas kejujuranmu, Mbah Dirun. Apakah kita bisa atasi masalah ini? Dan Kanjeng Romo menjadi korban pagebluk akibat terjadinya prahara di alam perayangan. Kanjeng Pangeran, Eyang Kiri adalah kaum yang disucikan. Ia adalah ulama yang memiliki iman teguh. Mana mungkin ia terpengaruh oleh orang-orang atau makhluk-makhluk perayangan. Kalau beliau menghadap ke Rahmatullah saat ini, sesungguhnya ia memang telah menerima panggilannya, Kanjeng Pangeran. Jadi tidak ada hubungannya dengan prahara di alam perayangan. Hamba ini hanya sekedar menjalankan. Hamba ini hanya sekedar alat, Kanjeng Pangeran. Mengapa kau tidak memberitahukan kepadaku bahwa terjadi prahara di alam perayangan ini sejak hadirnya para siluman? Bahkan kau bilang semua itu kehendak Ratu Laut Kidul. Nyai Roro Kidul yang murka karena kita menentang Mataram. Mengapa kau bilang begitu, Mbah? Kau tidak berterus terang kepadaku. Kalau hal ini kau katakan, tentunya aku bisa menghadapinya dengan baik. Kenapa kau tidak berterus terang, Mbah Dirun? Oh, Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran ini bagaimana? Bukankah Nyai Roro Kidul juga termasuk makhluk perayangan? Ia adalah Ratu Ning Umang-Umang yang menguasai di Istana Laut Kidul. Jadi, apa salahnya hamba menceritakan apa adanya, Kanjeng? Memang para siluman yang datang di Pasuruan dan di Surabaya atau di tempat-tempat lain, sebagian besar adalah para pengikut Nyai Roro Kidul yang murka akibat junjungannya dihina. Hamba tidak salah. Dan dalam hal ini, hamba membela diri akan kebenaran keterangan hamba, Kanjeng Pangeran. Lalu bagaimana dengan prahara di alam perayangan? Untuk masalah ini, nampaknya Kanjeng Pangeran memaksa hamba. Tapi janganlah Kanjeng Pangeran menyesal bila mana Kanjeng Pangeran akan mendapat tulah dan kutukan. Mbah Dirun, tulah dan kutukan itu aku sendiri yang akan menanggungnya. Tapi aku paling tidak suka bila kau tidak jujur dan tidak terus terang kepadaku. Kanjeng Pangeran, di Pulau Jawa Dwipa ini ada dua kekuatan antara putri-putri cantik makhluk perayangan. Dia adalah Nyai Roro Kidul dan Dewi Maya. Dewi Maya adalah penguasa Laut Utara. Dan itu semua sudah tahu. Bila terjadi prahara makhluk perayangan, itu tiada lain karena mereka saling bersih tegang. Dan dalam hal ini, hamba buka dengan sesungguhnya. Tapi dampaknya sangat berat bagi Kanjeng Pangeran. Katakan, Mbah Dirun, aku tidak takut. Kanjeng Pangeran akan menderita sendiri. Sebab Kanjeng Pangeran tidak akan pernah tertutupi. Kanjeng Pangeran seperti selalu sedang mandi. Mbah Dirun, dalam arti lain kau ingin mengatakan bahwa aku selalu telanjang, begitu? Ya, karena Pangeran sendiri yang tidak menghormati kehendak makhluk lain. Kanjeng Pangeran tidak mau menghormati rahasia orang lain. Nah, itulah akibatnya. Karena hamba telah menceritakan tulah dan kutukan. Kanjeng Pangeran yang meminta keterangan ini. Tulah dan kutukan itu akan menimpa Kanjeng Pangeran.
bahwa sesungguhnya Kanjeng Pangeran seperti orang yang telanjang. Oh alah, Pak. Setiap hari begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti Bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strongpass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum Strongpass. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strongpass, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed. Mengalami nasib yang sama seperti Sima. Hamba benar-benar melihat manusia berkepala ular. Kau tidak bohong, Gelagah Biru. Hamba seorang prajurit. Nyawa hamba sebagai taruhannya bila menyampaikan berita yang tidak benar. Hamba sendiri yang telah bertarung dengan makhluk berkepala ular itu. Dan kau membunuhnya? Kanjeng Pangeran. Makhluk itu tidak mempan dengan senjata tajam. Hamba sendiri yang hampir mati dibuatnya. Karena ketakutan. Lalu kau tahu di mana perginya siluman itu? Menurut penuturan orang-orang yang melihat setelah hamba pingsan, katanya siluman itu menuju ke arah timur. Dan jikalau Simah menemuinya, artinya siluman itu ada di sini. Simah, apakah kau bisa bicara dengan Kanjeng Pangeran? Hamba Tuan. Kanjeng Pangeran, hamba benar-benar melihat siluman itu. Ia berada di Kedung Kali Berantas. Bahkan siluman itu pernah mengganggu hamba. Setiap kali hamba ingat, seolah-olah suara itu terngiang-ngiang di telinga hamba. Terima kasih atas keterangan kalian, Gelagah Biru dan kau Simah. Hamba Kanjeng Pangeran. Mulai saat ini, kalian kuminta tinggal di istanaku. Kalian mengerti? Hamba Kanjeng Pangeran. Aku ingin membuktikan. Karena kalian yang pernah melihat dan diganggu oleh siluman itu, maka aku sendiri ingin melihat makhluk perayangan itu. Semua yang hadir di ruangan pribadi Adipati Pekik itu heran. Betapa keras hati lelaki itu dan tidak mempercayai orang-orang di sekelilingnya. Aduh, senangnya lihat keluarga Budani. Bahagia sekali. Budani, apa sih rahasianya agar suami jadi romantis? Sederhana kok, Bu. Setiap hari saya selalu minum jamu pil rapet wangi. Khasiatnya luar biasa. Mengurangi lendir, mencegah dan mengobati keputihan, serta menghilangkan bau badan. Itu sebabnya, Bu Tuti, suami saya jadi makin mesra dan pengennya rapet terus. Semakin rapet, semakin wangi, berkacamu, pil rapet wangi. Dengarkan pula komentar bintang film Marissa Haque. Setelah mencoba dan rutin meminumnya, jamu pil rapet wangi dari Deltomed Jamu Gunung Giring memang nyata bermanfaat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Pastikan pil rapet wangi, produksi Deltomed Jamu Gunung Giri. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Tanggapan Anda kami tunggu selalu di Sanggar Cerita, Jalan Pasar Baru Timur nomor 22D dan E, Jakarta 10710. Sampai jumpa.